Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa di Himara Podcast. Wah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Suatu kehormatan buat kita kedatangan Bapak Haji Ahmad Khalid Fikri dari Penyuluh Kemenak Kabupaten Kebumen ya Pak? Iya, betul. Jadi hari ini bertepatan dengan Matsama 2023 Mandua Kebumen, beliau menyampaikan beberapa materi mengenai moderasi beragama. Kalau boleh tahu Pak, moderasi beragama itu apa sih? Boleh dijelasin sedikit mungkin? Oke, jadi sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa di ruang podcast Mandua Kebumen yang luar biasa ini dengan Mbak Syifa ya, dan alhamdulillah ini jadi moderasi beragama bagi siswa itu salah satunya adalah merupakan bahwa moderasi beragama itu merupakan PRPJ masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ya di tahun 2020 sampai dengan 2024 di mana Kementerian Agama sebagai leading sektornya dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama khususnya Madrasah Aliyah ini menjadi salah satu konsen internalisasi muatan moderasi beragama tersebut. Jadi kenapa Madrasah Aliyah di dalam matsamanya itu ada muatan materi moderasi beragama, karena ini salah satu menunjukkan bahwa Kementerian Agama berkomitmen menjalankan program RPJM-nya tadi ya, Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Nah, sementara itu Kementerian Agama mengeluarkan tentang keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7272, nih nomornya cantik, tahun 2019 ya, tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam yang berisi 4 muatan inti ataupun modul di dalamnya. Salah satunya adalah di situ nanti ada modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama, penguatan wawasan moderasi beragama, kemudian yang ketiga adalah integrasi moderasi beragama pada pendidikan Islam, dan terakhir pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi peserta didik. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa ini adalah rencana strategi dan menjadi program pemerintah, unggulan pemerintah melalui Kementerian Agama leading sektornya, maka moderasi beragama dianggap sebagai usaha dan proses dinamis ya. Usaha dan proses dinamis, cara pandang, sikap dan juga karakter dan praktek dalam beragama dalam kehidupan bersama di lembaga pendidikan terutama ya. Jadi karena ini kita berbicara di madrasah, jadi di lembaga pendidikan, tapi sebenarnya secara umum sebagai upaya membangun cara pandang, sikap dan juga praktek dalam beragama di masyarakat. Itu Mbak gitu. Kalau gitu berarti apa sih kira-kira peran siswa gitu untuk mendeklarasikan moderasi beragama, terutama kan kami siswa-siswa ini kan masih butuh tujuan, masih butuh pengarahan mungkin Pak. Iya. Jadi kenapa siswa menjadi dilibatkan begitu penting di dalam moderasi beragama? Satu, bahwa adanya fenomena kehidupan di usia remaja terutama ya, kan usia remaja disampaikan di situ sebagai usia yang di situ belum menemukan jati dirinya secara utuh, sehingga gampang terbawa arus gitu ya Pak? Larut ataupun bisa dengan mudah dibawa ke sana kemari dengan belum adanya keyakinan yang kuat. Betul. Sehingga di sini siswa-siswa madrasah terutama khususnya ini menjadi penting agar mereka memiliki karakter, di mana di dalam moderasi beragama itu adalah karakter yang diutamakan adalah sifat moderat. Jadi kalau programnya namanya moderasi, orangnya yang sudah melaksanakan moderasi itu bagaimana cara pandang beragama dengan menempatkan diri dengan sikap adil dan berimbang, itu dinamakan moderat. Nah, gitu. Lalu gimana cara moderat itu memahami kemanusiaan gitu Pak? Apakah sama atau beda gitu? Mungkin ya, boleh dijelaskan. Jadi kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, maka dari sini yang terpenting bahwa dia memahami bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Jadi di hadapan Allah kita
sama, terutama dalam hal ibadah. Tetapi dalam konteks Islam yaitu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita targetnya adalah diciptakan untuk beribadah. Tetapi di sisi lain menyampaikan Allah inna akramakum indallahi atqakum, berdasarkan kualitas ketakwaannya. Orang yang sudah memiliki kualitas takwa yang sudah tahap yang mutakin, itu kan sudah mulai tahap muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, kemudian muhsin, mukhlis, baru mutakin. 5 tahap ini harus dilewati sehingga orang yang mutakin insya Allah itu ada sebuah sikap moderat. Jadi prinsip-prinsip moderat itu salah satunya adalah dari sisi ibadah, terutama ibadah sosial. Satu, bahwa dia akan memiliki sikap namanya toleransi atau toleran. Jadi toleransi itu adalah buah dari moderasi beragama. Orang yang sudah memiliki makom mutakin itu pasti toleransi, sikap toleransinya akan dimunculkan. Karena sudah mengetahui visi kerasulan Muhammad Rasulullah SAW adalah arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan selalu mengutamakan sesuai sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamimah makarimah akhlak. Rasulullah apa sih? Santun, penyayang, bahkan dengan orang yang berbeda keyakinan. Salah satu gambaran moderasinya ketika orang kafir yang selalu menghina, memfitnah, itu disuapin. Nah, ketika Rasulullah akan berangkat ke masjid, dan ketika Rasulullah meninggal, dia menanya, digantikan oleh Abu Bakar menyuapin. Yang buta itu, si kafir buta itu merasa kok beda cara menyuapinya, lebih kasar atau lebih keras, tidak lembut Rasulullah SAW, seperti itu. Itu gambaran moderasi sudah digambarkan oleh Rasulullah dengan orang yang justru malah menghina beliau, menyakiti beliau. Masya Allah. Nah, tadi kalau sempat dengar kan ada indikator moderasi beragama yang kalau nggak salah IPNU PBNU ya. Boleh dijelasin sedikit, jadi, Pak? Kalau orang yang sudah memiliki karakter, indikator orang yang sudah memiliki pemahaman moderasi beragama, salah satunya harus dalam konteks kebangsaan adalah Pancasila, ya. B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Heterogen kita kan dari surat Al-Hujurat 13 ya, dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal. Dan yang selanjutnya adalah NKRI, konteks kebangsaan, nasionalismenya kita, hubul waton minal iman, dan UUD sebagai pandangan, dan juga Pancasila tadi di pandangan hidup, Undang-Undang Dasar sebagai pondasi di dalam kita bernegara. Jadi PBNU adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI kebangsaannya, dan undang-undang. Ini kalau 4 ini sudah bisa dijalankan dan menjadi prinsip bagi kita, insya Allah kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan toleransi, kesejukan, dan kerukunan. Amin, amin, amin. Nih kalau mungkin teman-teman kayak tadi siswa-siswa juga pada pengen tahu, masih penasaran, apa ini sebenarnya pertanyaan yang agak keluar dari konteks, Pak, tapi pengen ditanyain aja. Emangnya Kementerian Agama itu cuma ngurusin mengenai agama Islam aja ya, Pak? Ya, jadi Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Jadi di pusat ada, kalau mungkin karena tipikal ke kabupaten itu tipikalnya tidak agama Islamnya lebih mayoritas. Seperti Purworejo nanti ada Direktorat Bimas Kristen. Kalau di Hindu ada, di Bali ada Hindu ya. Di kabupaten yang lain mungkin ada seksi Buddha kayak gitu. Kalau di pusat lengkap semua agama ada. Gitu. Dan kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Sehingga kalau di Kementerian Agama Pusat tidak hanya Islam yang diurusi semuanya. Lah kalau tipikal Kabupaten Kebumen memang masih agama Islam. Untuk seperti pengawas pendidikan Kristen ada, tetapi itu nanti hanya 1 orang saja. Nah, kalau ada penyuluh seperti penyuluh agama Buddha ada, Hindu ada, tetapi statusnya di bawah kantor wilayah, tidak di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Oh gitu. Yeah. Tuh, teman-teman buat yang masih penasaran mungkin ya sudah dijelaskan. Yeah. Oke, pertanyaan terakhir ini mungkin Bapak kan hari ini sudah
memberikan banyak sekali ilmu buat teman-teman semua peserta didik baru Mandua Kebumen gitu ya. Ada nggak pesan dan pesan buat teman-teman semua untuk kedepannya menjadi siswa yang menerapkan moderasi beragama gitu Pak? Iya, yang pertama kuatkan iman, memahami Islam dengan secara kafah, tidak separuh-separuh. Yang kedua bahwa perbanyaklah referensi dengan membaca. Artinya jangan, kalau kita di Indonesia yang mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan karakternya 4 mazhab ya, memahami dengan 4 mazhab itu, jangan mudah merasa dirinya kalau ingin menjadi orang yang moderat merasa dirinya paling benar. Ya. Terus yang kedua bahwa dengan adanya sikap yang tawazun, ada keseimbangan, itu juga kita harus bisa memberikan uswah kepada yang lain. Artinya siswa madrasah malah justru eksim kan lucu gitu ya. Artinya dari leading sektornya di bawah Kementerian Agama untuk moderasi beragama, dan yang diutamakan dari sini mulai dari tidak hanya sebenarnya tidak dari madrasah aliyah, justru dari RA-nya gitu ya, dari MI-nya sudah, tetapi penguatannya, pendidikannya, karena di usia-usia sanawiyah dan aliyah inilah usia-usia masa peralihan, sehingga perlu dikuatkan dengan penguatan moderasi. Yang terpenting lagi bahwa bersikaplah bahwa sisi humanismenya atau kemanusiaannya, bahwa kita sama-sama makhluk di hadapan Tuhan sama. Dan yang terpenting adalah bagaimana implementasi orang yang takwa tadi. Orang yang takwa tadi kalau sudah dia menjadi orang yang mutakin, itu adalah gambaran orang yang moderat seperti Rasulullah SAW. Wah, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan Himara Podcast episode kali ini bersama Bapak Khalid. Jangan lupa di-share, subscribe juga, di-like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan kira-kira siapa lagi nanti yang akan kita undang ke Himara Podcast? Stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.